Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktavia, NIM 19230055 dari Prodi Akuntansi. Dosen pembimbing Bapak Muhammad Rifandi, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang anggaran kas dengan topik permasalahan yaitu perkuat cadangan kas, SIDO muncul SIDO, pangkas capex tahun ini atau capital expense. Permasalahan yang ada di dalam topik ini yaitu pertama, penyebab, yang kedua, faktor, yang ketiga, dampak, dan yang keempat adalah solusi. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan. Nama perusahaan adalah PT SIDO Muncul. Nama pemilik adalah Ibu Rahmat Sulistyo. Tahun berdiri pada tahun 1951. Alamat perusahaan yaitu Jalan Melaten, Tenggulun, Yogyakarta. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit sejarah berdirinya dari PT SIDO Muncul. PT SIDO Muncul merupakan pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Pada tahun 1951, beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama SIDO Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza, yang membuat SIDO Muncul menjadi terkenal dan memperbanyak permintaan pasar. Pabriknya mulai dilengkapi dengan mesin modern, jumlah karyawan pun juga bertambah. Perusahaan pun terus menambah jumlah pabrik dan karyawan untuk terus berkembang. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Posisi pertama dipegang oleh pemegang saham, yang kedua adalah Dewan Komisaris, terbagi antara Komite Nominaris dan Remunisasi, serta komite audit. Yang ketiga adalah direksi, terdiri dari audit internal dan sekretaris perusahaan. Yang keempat adalah unit usaha strategi dan yang terakhir adalah fungsi koperasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari topik tersebut. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul mengubah strategi penjualan maupun produksi untuk memenuhi permintaan produk-produk tertentu yang peningkatannya cukup tajam. Berdasarkan catatan kontan.co.id, emiten yang dikenal dengan nama SIDO Muncul ini memproyeksikan penjualan akan cenderung stagnan karena penjualan ekspor berpotensi tertekan. Kondisi tersebut sejalan dengan beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown. Sebagai gambaran, pada tahun 2019, kontribusi penjualan terhadap penjualan mencapai 6% sampai dengan 7% dari total. Pada kuartal 1 2020, pendapatan SIDO Muncul tumbuh menjadi 2,38% secara tahunan atau year on year, menjadi kurang lebih 730 miliar. Pada tahun ini, porsi penjualan ekspor menyusut menjadi 2%. Untuk pembahasan pertama yaitu penyebab permasalahan. Apa saja penyebab permasalahan dari topik tersebut? Baiklah, keputusan untuk memangkas target penjualan hasil analisis dampak dan risiko bisnis akibat pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh perusahaan PT SIDO Muncul berpotensi untuk menekan penjualan ekspor SIDO pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kebijakan lockdown di sejumlah negara yang menjadi sasaran ekspor SIDO, seperti Filipina, Malaysia, dan Nigeria. Ketiga negara tersebut merupakan 3 negara penyumbang yang paling terbesar pendapatan ekspor SIDO, dengan porsi kontribusi sekitar 90% total penjualan ekspor perusahaan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan, terbagi 2 yaitu yang pertama adalah faktor internal, terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya strategi pekerja, yang kedua adalah
kurangnya sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sulit menumbuhkan pemahaman terhadap program perusahaan. Yang keempat adalah akses permodalan yang terbatas akibat lockdown. Untuk faktor eksternal sendiri terbagi menjadi 4 juga. Di antaranya yang pertama adalah kondisi pasar tidak stabil. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi antar pekerja atau karyawan. Yang ketiga adalah lokasi produksi di dekat pemukiman warga. Dan yang terakhir adalah kurangnya promosi. Untuk pembahasan yang ketiga adalah dampak dari permasalahan. Dampaknya berimbas terhadap realisasi total penjualan Sido sepanjang Januari sampai dengan Maret 2020. Hanya naik tipis sekitar 2,38% menjadi kurang lebih 730 miliar. Sebelumnya, penjualan Sido tercatat semula 713 miliar dari kuartal 1 2019. Seiring dengan hal ini, porsi kontribusi penjualan ekspor dalam total penjualan Sido juga menyusut menjadi 2%, dari semula sekitar 5%. Imbas dari pandemi corona terhadap kinerja penjualan ekspor Sido sudah mulai terasa di 3 bulan pertama. Menurut catatan Leonard, penjualan ekspor Sido di 3 bulan pertama tahun ini sudah mengalami penurunan hingga lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama. Selanjutnya yaitu bagian keempat. Solusi terhadap permasalahan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah memperbanyak tenaga kerja dalam perusahaan. Yang kedua adalah beralih strategi bisnis dengan evaluasi kemampuan bertahan. Yang ketiga adalah penggunaan bahan-bahan yang tidak berlebihan. Yang keempat adalah planning sebelum melakukan suatu produksi agar tidak menghabiskan banyak waktu. Yang kelima adalah kejujuran karyawan sangat dibutuhkan. Dan yang keenam adalah inovasi terhadap produk-produk agar tetap bertahan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari topik permasalahan yang dibahas tadi, kita dapat berkesimpulan bahwa PT Sido Muncul memiliki pondasi yang sangat kuat dan inovatif dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di masa pandemi ini. Seperti dilakukannya pemecahan nilai nominal saham, pembagian dividen, memperkuat tata kelola, mengembangkan talenta yang inovatif dan berada di depan untuk membantu masyarakat terhadap dampak COVID-19 dengan melaksanakan program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dan yang terakhir adalah saran. Di antaranya terdapat 2 saran. Yang pertama yaitu PT Sido Muncul harus tetap melanjutkan program efisiensi di semua lini perubahan. Produksi dari menggunakan mesin single line menjadi multi line dapat meningkatkan kecepatan produksi sekaligus mengurangi jumlah operator sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja. Dengan efisiensi biaya yang ketat, memangkas belanja modal serta membatasi belanja pemasaran dan promosi menjadi 10% dari penjualan. Sehingga PT Sido Muncul akan tetap tangguh di tengah masa sulit. Selanjutnya adalah tetap melangkah ke depan dengan terus berupaya menjadi pertumbuhan kinerja dengan beberapa inisiatif dan strategi yang telah direncanakan. Salah satunya adalah melebarkan pasar ekspor serta mematangkan rencana ekspansi ke pasar baru seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan beberapa kawasan di luar Asia Tenggara. Seperti negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia yang terhubung di dalam Gulf Cooperation Council atau GCC. Baiklah, itulah presentasi dari masalah anggaran kas pada PT Sido Muncul. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.